hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ada. Dan alasan terbesar mengapa kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan adalah karena kita mentaati Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak perlu uang kita, karena Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan. Dan bukti kita mengasihi Tuhan bagi kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kita mengambil tindakan memberi, Alkitab mengatakan maka tingkat-tingkat langit Tuhan bukakan untuk mencurahkan berkat bagi kita semua bagi diri. Amin. Mari siapkan persembahan, kita berdoa. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Allah tidak perlu uang kami Tuhan, tapi kami percaya mengapa kami harus memberi Tuhan, karena kami mengasihi Allah sebagai sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang luar biasa bagi Tuhan. Berkati setiap-tiap tangan yang beri Tuhan, berkati rumah tangga, pekerjaan masa depan diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat perlindungan Allah akan terjadi dalam setiap rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Meski kami tidak pernah mengerti apa yang kami alami, tapi kami yakin Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, bisa tundukkan kepala saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, supaya Tuhan berbicara kepada saudara, supaya saudara jadi orang-orang yang tetap setia, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam situasi sulit seperti apapun, saudara bangkit berdiri dan menjadi umat-umat Allah yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami mengucap syukur saat ini buat kebaikan, buat kasih setia, pemeliharaanmu yang luar biasa bagi kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat kemurahanmu yang ajaib bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan dengar firman, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami dan menolong kami makin hari makin jadi sama seperti Kristus. Kami berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus berbicara kepada mereka supaya mereka mengalami Tuhan di rumah dan di mana saja. Terima kasih Bapa di sorga, hati kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Shalom, perkenalkan nama saya Priscilla Naomi. Saya akan bersaksi sebelum saya diubahkan oleh Tuhan. Dulunya saya terikat sekali yang namanya roh seks bebas. Bagaimana saya dikuasai yang namanya roh seks bebas? Saya memakai susuk dalam seluruh tubuh saya, karena susuk itu dipakai sama nenek saya. Dan karena memang saya dari kecil saya dipakaikan susuk itu, jadi setiap kalau pria yang melihat saya memikat pria itu. Bagaimana saya memakai susuk itu, saya dipenuhi sekali dengan roh kemarahan, roh kebencian, tidak memiliki kasih, dan saya selalu memiliki keinginan untuk melakukan namanya seks bebas. Dari tahun 2017, saya diundang oleh salah satu teman saya untuk saya memasuki gereja GB Destiny. Dari situlah pertama sekali saya mengikuti yang namanya encounter, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari situlah saya berjumpa dengan Tuhan, saya berlutut minta ampun di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan kepada saya bahwa aku mengasihimu. Tapi satu yang saya belum dibebaskan, yaitu adalah roh kekecewaan, roh kepahitan, bahwa saya juga memiliki kepahitan buat kedua orang tua saya, karena memang dari kecil saya tidak pernah bertemu dengan mereka dan saya sakit hati sekali sama mereka. Dan Tuhan mengatakan itu, jika kamu mengasihi kedua orang tuamu, maka aku akan mengasihimu. Dari situlah saya melepaskan pengampunan buat kedua orang tua saya. Dari situlah juga Tuhan mengangkat semua beban saya, mengangkat semua kekecewaan saya di situ. Dari situlah Tuhan memulihkan saya. Semenjak saya berjumpa dengan Tuhan, dari situlah saya diubahkan, saya dilepaskan dari susuk pemikat pria itu. Dari situlah saya benar-benar diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan, dari situlah saya mengalami yang namanya pemulihan. Saya diubahkan di situ, dan Tuhan benar-benar mengangkat setiap dosa saya, bahwa Tuhan mengatakan kepada saya, aku mengasihimu. Dan sebenarnya waktu saya berlutut di hadapan Tuhan, saya mengatakan diri saya bahwa saya tidak layak, saya adalah sampah. Karena bagaimana hidup saya dulu, saya selalu melakukan dosa, saya melakukan seks bebas. Dan dari situlah Tuhan mengatakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Dari situlah saya juga mengambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan dari situlah saya berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan juga mempercayakan kepada saya untuk menolong orang-orang yang sama seperti dengan hidup saya.
dan saya setia untuk melayani mereka, dan saya sekarang memiliki beberapa murid untuk setia untuk melayani mereka. Dari situlah saya memberi hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya berkomitmen untuk melayani Tuhan. Tuhan juga mempercayakan saya untuk melayani komsel di beberapa daerah, ada di Ubung, ada di Renon juga, dan dimanapun. Dan saya juga Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani orang-orang, dan orang-orang itu sama seperti dengan hidup saya dulu. Bagaimana saya juga untuk menolong mereka supaya mereka juga tidak terikat yang namanya roh seks bebas. Saya juga selalu memberi kesaksian kepada mereka tentang hidup saya. Dari situ juga mereka diubahkan oleh Tuhan. Saya membawa berkat buat mereka. Saya melayani beberapa murid saya juga. Tuhan percayakan murid-murid juga kepada saya. Dari situlah saya juga setia untuk melayani mereka. Dan saya juga benar-benar memberi diri saya kepada Tuhan, berkomitmen setia kepada Tuhan. Bagaimana dulunya saya dibilangin sampah dan ingin bunuh diri. Dari situlah saya berkomitmen kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bersaksi lagi bagaimana dalam musim pandemi ini, bagaimana Tuhan itu menolong saya. Memang waktu itu pas mau corona ini, saya memang dirumahkan beberapa dengan karyawan teman kerja saya. Kami dirumahkan itu ada 1 bulan. Setelah itu saya berdoa kepada Tuhan, dan saya tidak pernah menaruh roh khawatir dalam hidup saya, dan saya selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyediakan. Dari situlah setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya selalu mendeklarasikan bahwa saya akan dipanggil kembali. Terus itu lama 2 minggu, 2 minggu begitu saya dipanggil kembali ke tempat kerja saya. Dalam pekerjaan itu sebenarnya tidak layak begitu saya bekerja kembali, karena kenapa? Sesuai dengan daerah yang ditentukan itu sebenarnya khusus di sana aja bekerja, tapi itu semua karena Tuhan campur tangan semuanya, dan saya diizinkan untuk bekerja di situ. Dan sangat memberkati saya itu, Tuhan selalu menolong saya. Kenapa Tuhan menolong saya dalam hal dalam COVID ini? Saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa pada waktu saya taat setia kepada Tuhan. Waktu saya setia mengembalikan apa miliknya Tuhan dalam hal memberi, menanam benih kepada Tuhan, dan Tuhan juga selalu menolong saya. Dari situlah saya tidak melupakan apa yang namanya memberi apa yang miliknya Tuhan, mengembalikan apa miliknya Tuhan, yaitu adalah perpuluhan. Saya tidak pernah melupakan itu karena saya tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan juga selalu memberkati saya. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih tetap akan belajar tentang series yang saya sudah khotbahkan 3 minggu berturut-turut, yaitu sikap yang benar di tengah krisis. Nah, hari ini saya senang sekali bisa berbagi dengan saudara mengenai tekanan menghasilkan berlian. Pressure makes diamond. Nah, saudara, saya yakin tidak ada yang tahu dengan berlian. Semua kita tahu berlian adalah sebuah permata yang sangat mahal, ya, yang tidak semua orang bisa membelinya karena itu sangat mahal, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa berlian itu selain mahal dihasilkan dengan cara yang luar biasa. Nanti saya akan bahas buat Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4 saya akan baca buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, Yakobus berkata dan mendorong kita supaya kita berbahagia dikala kita menghadapi tekanan-tekanan, kesulitan. Mengapa? Saya yakin bahwa pada waktu menulis ini dia tahu bahwa ada keuntungan pada waktu kita diizinkan oleh Allah melalui proses-proses
krisis dalam hidup, tekanan-tekanan dalam hidup. Nah, belajar dari berlian, Bapak Ibu Saudara, berlian seperti yang tadi saya katakan, ya, sebuah permata yang mahal harganya, kemudian sulit ditemukan, kemudian material yang sangat kuat, sulit dipecahkan dan sulit dihancurkan. Jadi kata berlian sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adamas. Artinya, Bapak Ibu Saudara, secara harfiah artinya sulit dipecahkan, dihancurkan, dipatahkan, tidak dapat dihancurkan. Pada intinya seperti itu. Nah, berlian sebenarnya tidak lebih dari sebuah karbon biasa atau orang menyebutnya batu bara. Tetapi apa yang membedakan berlian dengan batu bara? Yang membedakannya adalah pada tekanan dan panas. Itulah bahan utama yang menghasilkan berlian ini menjadi permata yang sangat indah dan mahal harganya. Jadi tekanan dan panas, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari berlian untuk kehidupan kita, ya. Saya yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan kita sebagai sebuah berlian yang luar biasa, bahkan lebih dari berlian. Supaya apa? Kita mencerminkan, dapat bersinar dan mencerminkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Supaya melalui hidup kita banyak orang diberkati, ya, banyak orang dikuatkan, dan banyak orang boleh mengenal Kristus karena kita dapat memancarkan kemuliaan Kristus kepada mereka. Nah, apa yang membentuk berlian? Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara: tekanan, panas, dan dipotong. Nah, tekanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, berlian itu dibentuk atau terbentuk sekitar 161 km di bawah permukaan bumi, ya. Kemudian tekanannya dihasilkan oleh tekanan lebih dari 750 psi. Nah, psi ini satuan tekanan. Kemudian suhu panasnya itu di atas 1200 derajat Celcius. Saya yakin saudara bahwa ini suhu yang sangat panas luar biasa. Nah, berlian juga dikatakan bahwa diperlukan waktu sampai 1-3 miliaran tahun untuk mendapatkannya. Jadi tidak terjadi dalam semalam. Saya yakin Allah juga membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bersinar bagi kemuliaannya. Tidak terjadi dalam semalam, ya, diperlukan waktu. Itu sebabnya kadang-kala Allah mengizinkan kita melalui krisis, melalui tekanan dalam hidup. Supaya apa? Supaya menyingkirkan hal-hal yang kasar dalam hidup kita, mengikis bagian-bagian yang tidak berkenan, keegoisan, kedagingan kita, sikap-sikap yang negatif dalam hidup kita, supaya kita bisa bersinar dan memancarkan kemuliaan Tuhan sehingga banyak orang diberkati. Allah mengizinkan tekanan dan krisis untuk menghasilkan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diizinkan melalui tekanan dan krisis, jangan lari, ya. Kemudian menghindar dari proses tersebut. Itu sebuah proses untuk menghasilkan saudara dan saya menjadi berlian-berlian terbaik yang mahal harganya, yang bersinar bagi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang lain, berlian itu tidak dapat dihancurkan atau tergores, ya. Saya yakin saudara bahwa pada waktu kita ada di dalam Kristus, seharusnya pada waktu kita memiliki kekuatan Kristus, memiliki kuasa Kristus yang tinggal di dalam kita, saya yakin saudara bahwa itu akan menghasilkan, kalau kita menyadari, itu akan menghasilkan kita sebagai orang-orang yang tahan banting terhadap tekanan dan kesulitan. Mengapa? Karena Allah merancangkan kita untuk menang, ya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang oleh karena Yesus Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, kita hanya bisa menang pada waktu kita menaklukkan atau menang atas setiap tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau Tuhan izinkan tekanan dalam hidup saudara, jangan berhenti untuk melepaskan impian saudara. Jangan berhenti untuk melepaskan mimpi-mimpi saudara untuk masa depan saudara. Jangan berhenti untuk melepaskan pegangan dan pengharapan saudara kepada Allah. Jangan berhenti untuk berdoa dan berjuang untuk orang-orang yang saudara kasihi. Jangan berhenti oleh karena tekanan. Tuhan sedang memproses saudara supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Dan saya yakin kalau saudara jadi pribadi terbaik, dengan mudah Tuhan akan kirim orang terbaik bagi saudara, ya. Dengan mudah Tuhan akan kirim hal-hal terbaik bagi saudara.
dimulai dari apa? Dari saudara dan saya menjadi pribadi terbaik lebih dahulu. Kalau kita mengharapkan yang terbaik datang dalam hidup kita, maka yang pertama, jadilah yang terbaik. Nah, itu sebabnya jangan berhenti. Kalau Tuhan izinkan tekanan, jangan berhenti. Berjuang terus sampai saudara menggenapi tujuan Allah di dalam hidup saudara. Kalau saudara mungkin hari-hari ini sedang berhadapan sebuah tembok di depan saudara dan saudara kata, Tuhan, there's no way out, tidak jalan keluar. Hei, tolong dengarkan baik-baik ya. Tembok yang saudara hadapi di depan saudara itu bukan apa-apa bagi Tuhan. Ingat tembok Yeriko, sebuah tembok yang besar, yang kuat, yang kokoh, tapi Allah dapat menghancurkannya dengan cara yang ajaib. Jadi kalau saudara sedang berhadapan dengan tembok di depan saudara, sehingga mungkin saudara berkata, Tuhan terlalu sulit, ya, sukar, tidak bisa dia diubahkan, tidak bisa saya melalui semua ini. Ingat baik-baik ya, tembok Yeriko. Jadi apapun kondisi saudara hari ini, saya yakin Allah sedang persiapkan saudara untuk menjadi pribadi terbaik, karena Allah sedang mempersiapkan hal-hal terbaik untuk dia bawa dalam hidup saudara. Jadi dengarkan baik-baik, tolong dengar. Kalau semakin besar tekanannya, maka semakin besar berliannya. Amin. Jadi jangan putus asa ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 8-11 berkata, Rasul Paulus berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup ini. Hidup kami, Rasul Paulus berkata bahwa tekanan yang kami hadapi begitu berat, begitu besar. Bukankah bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Supaya apa? Supaya tidak lagi bergantung pada diri sendiri. Kalau Tuhan izinkan tekanan besar dalam hidup saudara, supaya saudara melihat kepada Tuhan, masih ada mujizat bagi saudara. Dari kematian yang begitu ngeri, yang ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya, kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya orang yang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka. Jadi kalau sudah perhatikan penderitaan Paulus, dia dirajam, dicambuki, kemudian 39 kali, bahkan 5 kali diserang oleh gerombolan massa yang marah, 3 kali karam kapal, kemudian menghabiskan siang dan malam di laut terbuka. Dia pernah digigit ular, dikritik orang-orang yang tidak percaya, dan bahkan orang percaya juga. Ia telah ditangkap dan dimasukkan dalam penjara tanpa alasan, tanpa pengadilan. Tetapi perhatikan, dia menyebut seperti ini, hal-hal ini adalah penderitaan ringan dan sesaat. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi yang terbaik. Dan yang kedua, Allah sedang mempersiapkan dia untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Jadi jika kita ingin bersinar seperti berlian, maka kita harus rela tahan dengan cobaan dan kesengsaraan yang membentuk karakter kita. Karena krisis tekanan diizinkan, tujuannya adalah supaya Allah mengubah hidup saudara dan saya. Dan kalau hidup kita berubah, saya yakin dan percaya orang-orang di sekitar saudara akan berubah, situasi juga akan mudah berubah. Mengapa? Karena Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Yang pertama yang saudara dan saya perlu bahkan adalah diri saudara. Itu sebabnya Tuhan izinkan tekanan supaya apa? Supaya kita berubah. Mengapa? Karena Allah mau bawa hal-hal baik dalam hidup saudara. Yang kedua, pertama tadi tekanan, yang kedua panas. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Berlian itu dihasilkan dari suhu panas di atas 1200 derajat Celcius. Saudara bayangkan, kita kadang-kala panas 37 derajat saja kita udah ngeluh-ngeluh ya, matahari yang 37 derajat. Ini 1200 derajat Celcius. Saudara bisa bayangkan betapa panasnya luar biasa. Yesaya 48 ayat 10 berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi seperti Allah menaruh kita dalam dapur ya. Nah, berbicara soal dapur kesengsaraan atau perapian yang menyala-nyala, saya ingat 3 anak muda ya di negara Babel
namanya Sadrak, Mesak, Abednego, ya, kita bisa menyebutnya SMA, ya. Mereka karena tidak taat kepada peraturan, ya, waktu itu harus menyembah kepada patung. Mereka karena tidak taat, pada akhirnya mereka dimasukkan dalam penjara. Mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kalau saudara perhatikan, ya, sekalipun mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan, kalau saudara nanti baca di Daniel 3 ayat 20-27, ya, sampai 27, ya, bahkan saking panasnya tentara yang atau algojo yang memasukkan mereka ke perapian tersebut ikut terbakar, ya. Saudara perhatikan di Daniel pasal 3, ya, hasil dari ujian yang diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu mereka dimasukin dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Saudara perhatikan di ayat yang ke-28, pada waktu Nebukadnezar melihat bahwa mereka tidak terbakar sedikit pun, ya, tidak ada bau hangus terbakar dari tubuh mereka. Kemudian yang tadinya 3 orang sekarang 4 orang ada di dalam perapian tersebut. Raja Nebukadnezar kemudian berkata seperti ayat 28, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perhatikan, raja asing, ya, ini pada akhirnya mengatakan terpujilah Allahnya. Dia mempermuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Allah dimuliakan oleh karena, ya, ujian dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap punya sikap yang benar di dalam tekanan tersebut, sehingga raja mengeluarkan perintah, dan raja berkata tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Kemudian ayat 30 dia berkata, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Mereka diberikan promosi. Itu sebabnya saya katakan buat saudara, ya, kalau Tuhan izinkan tekanan, Tuhan sedang mempersiapkan saudara, mengubah saudara, memperbaiki saudara. Mengapa? Karena Tuhan sedang menolong saudara untuk menjadi pribadi terbaik, karena ada hal-hal baik yang Tuhan sedang persiapkan untuk dibawa dalam hidup saudara. Jadi jangan lari pada waktu saudara diizinkan mengalami tekanan dan panas dalam hidup saudara, ya. Ingat ini baik-baik, semua sedang diizinkan Allah untuk mempersiapkan saudara menjadi yang terbaik, ya. Di dalam 1 Petrus, kalau saya perhatikan ayat 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi berlian, ya, itu tidak dapat dihancurkan, ya. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang saudara percaya kepada Kristus, di mana Allah tinggal, Yesus Kristus tinggal di dalam saudara, saya yakin tekanan krisis apapun tidak akan membuat saudara dihancurkan, tidak akan membuat saudara terpatahkan. Saudara akan tetap kuat dan saudara akan terus berharap pada Tuhan, karena saudara tahu yang terbaik sedang Tuhan persiapkan untuk Tuhan bawa dalam hidup saudara. Berlian juga adalah mineral, salah satu material yang sangat atau paling keras. Itu sebabnya saya yakin Bapak Ibu Saudara, bersama Yesus kita akan jadi pribadi-pribadi yang kuat, ya, dapat menahan setiap tekanan dalam hidup. Krisis tidak mudah tergores atau terluka oleh perkataan-perkataan dan perbuatan orang di sekitar kita.
Yang ketiga, ya, yang pertama tekanan yang membentuk berlian, kemudian yang kedua panas, yang ketiga potongan atau memotong, ya. Nah, menariknya saudara adalah berlian ini hanya bisa dipotong dengan berlian yang lain. Jadi karena saking kerasnya berlian ini, ya, tidak bisa dipotong oleh apapun, hanya bisa dipotong oleh berlian yang lain, ya. Sehingga kalau saya perhatikan, ya, karena saking kerasnya berlian ini hanya dapat dipotong dengan alat pencetak yang menggunakan berlian. Alat pemotong yang menggunakan berlian. Oleh karena itu pemotong berlapis berlian khususlah yang digunakan untuk memotong berlian kasar menjadi garis-garis potongan. Dan yang menarik, semakin banyak potongan-potongannya, kilauan daripada berlian ini semakin bersinar, ya. Makanya saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan juga kadang-kadang memakai orang-orang di sekitar kita. Apa yang Tuhan gunakan untuk memotong kita, Bapak Ibu Saudara, mengikis, memangkas bagian-bagian yang tidak berkenan dalam hidup kita, yang istilahnya melukai hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Amsal 27:17 adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau saudara ingin jadi berlian, bersinar bagi kemuliaan Allah, ingin menjadi yang terbaik, Allah pakai orang-orang di sekitar saudara, orang yang paling dekat dengan saudara, ya, untuk mengikis saudara, memproses saudara, memotong saudara, memoles kita. Karena Ia ingin supaya kita makin bersinar, supaya kita dapat memantulkan cahaya dan gambar kemuliaannya lebih jelas bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan komplain, jangan marah, kemudian saudara jangan memaki-maki orang, kemudian saudara jangan mengucapkan kata-kata kutuk pada waktu Tuhan memproses saudara melalui orang-orang di sekitar saudara, terutama orang-orang yang paling dekat dengan saudara, ya. Memang tekanan dan pemotongan ini bukanlah pengalaman yang mudah atau gampang, yang menyenangkan. Tetapi melalui cara itulah Tuhan mengikis kita supaya kita makin bersinar menjadi pribadi yang terbaik, ya. Saya selalu katakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekitar kita adalah kertas amplas yang Tuhan pakai untuk mengikis bagian-bagian kasar dalam hidup kita. Tuhan pakai mereka untuk memotong-motong kita, memoles, memproses kita supaya kita menjadi yang terbaik. Mengapa? Karena Allah sedang persiapkan yang terbaik bagi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mendorong saudara, ya, apapun tekanan dan krisis yang Tuhan izinkan terjadi, jangan lari. Allah sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi berlian-berlian terbaik, ya, yang bersinar, yang mahal harganya, supaya apa saudara jadi berkat bagi banyak orang. Jangan lari dari tekanan, jangan lari dari proses, terus berjuang. Jangan menyerah begitu saja dengan mimpi, impian dan pengharapan saudara, dua-dua yang sudah naikkan hari ini, ya. Tetap positif, tetap jaga sikap saudara, ya. Mengapa? Ingat ini, sebelum Allah mengubah orang-orang di sekitar saudara, sebelum Allah mengubah situasimu, Allah mau mengubah saudara dan saya lebih dahulu, ya. Dengarkan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Sebelum Allah mengubah orang-orang di sekitar saudara, sebelum Allah mengubah situasimu, Allah mau mengubah saudara dan saya lebih dahulu. Supaya apa? Pada waktu kita menjadi yang terbaik, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan, bersinar bagaikan berlian, sehingga orang-orang di sekitar kita pada akhirnya diberkati. Jadi kalau hari ini saudara mungkin banyak berdoa, Tuhan ubahkan dia, ubahkan dia, ubahkan dia. Hari ini saya mau saudara ganti doa saudara. Tuhan, tolong saya supaya saya berubah. Tolong saya supaya krisis ini, tekanan ini, perapian yang menyala-nyala ini mengubahkan hidup saya. Tolong saya supaya tekanan dari orang-orang di sekitar saya itu mengubahkan saya, sehingga saya dipersiapkan untuk menjadi pribadi terbaik yang berkenan kepada Tuhan dan memancarkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, ya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara sedang berjuang dengan tekanan-tekanan yang sulit dalam hidup saudara, dengan ujian-ujian yang sulit dalam hidup saudara, baik dari keluarga, baik dari orang-orang di sekitar saudara, ya, mungkin dari pasangan hidup saudara, bagi saudara yang sudah menikah, mungkin dari orang tuamu, kalau saudara hari ini sebagai seorang anak yang bergumul, atau mungkin saudara sebagai orang tua yang sedang bergumul dengan anak saudara,
atau mungkin saudara yang sedang bergumul dengan pasangan hidup atau orang-orang yang saudara cintai, kemudian saudara berkata, Tuhan, there's no way out. Ya, tidak ada jalan keluar buat saya. Ada tembok di depan saya tidak lagi harus tahu kemana. Tapi saya beritahu saudara, ingat tembok Yeriko. Kalau Tuhan bisa menghancurkan dengan cara yang ajaib, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama dalam hidup saudara. Tuhan mau mengubah saudara. Buka hatimu, rendahkan hatimu, supaya saudara diubahkan Tuhan. Bapa di sorga, haleluya. Berkati setiap anak-anak, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Bahwa bukan orang lainlah yang perlu diubahkan, bukan situasilah yang perlu diubahkan, tetapi hari ini kami mau jujur di hadapan Tuhan bahwa kamilah orang-orang yang perlu diubahkan. Kamilah yang harus diubahkan lebih dahulu, karena kami percaya pada waktu Allah mengubahkan kami, pada waktu kami terbuka sehingga Allah mengubah kami melalui krisis tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, maka Allah membawa hal baik dalam hidup kami. Pada waktu kami menjadi pribadi-pribadi terbaik melalui krisis, tekanan, ujian, dan apapun itu, kami yakin dan percaya yang terbaik Tuhan bawa dalam hidup kami. Berkati anak-anak pun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, tolong mereka supaya Roh Kudus terus berbicara, mereka diberkati dan mereka terus bangkit, tidak mudah menyerah dengan apapun yang sedang mereka gumuli hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, ya, tetap semangat, tetap berjuang, jangan patah semangat. Tuhan bersama dengan saudara. Shalom, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya yakin saudara diberkati dan kita akan menutup ibadah kita saat ini. Mari pulang dengan membawa berkat sukacita daripada Allah menyertai saudara sepanjang minggu ini, sehingga setiap hari-hari hidup saudara dipenuhi dengan kemenangan lepas kemenangan, mujizat lepas mujizat, dan saudara bersukacita dan diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan menghadapi hari-hari di depan saudara. Haleluya. Berkatalah dilimpahkan buat Presiden dan seluruh jajaran para menteri diberkati. Kami juga berdoa buat Pulau Bali diberkati, Gubernur dan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Pulau ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Percaya pemulihan Tuhan kerjakan dengan luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan tutup kumpus, lindungi mereka, berkati mereka. Yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang sedang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan mereka, yang dalam kekhawatiran Tuhan tolong mereka supaya bangkitkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah. Allah memberkati engkau, memberkati keluar masuk, makan minummu diberkati, keuanganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu, istri, suami, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dijadikan berkat yang luar biasa. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus yaitu dalam